Kurun waktu antara tahun 1981 sampai 1982 adalah tahun mencekam untuk para wanita di Chicago, Amerika Serikat. Setidaknya 18 wanita ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan mengenaskan saat itu. Apa yang terjadi sebenarnya? Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Menjadi makhluk beragama sangatlah disarankan, bahkan wajib hukumnya di mana-mana. Kenapa? Karena manusia perlu aturan dalam hidupnya untuk menjadikannya sebagai makhluk ciptaan mulia yang lebih mulia lagi. Tapi tentunya harus benar dalam memilih keyakinan, supaya tidak terjadi peristiwa seperti kisah kita kali ini. Sekelompok pemuda berisi 4 orang, entah mereka ini masih ada hubungan kekerabatan atau tidak. Yang jelas mereka ini bersama-sama tergabung dalam sebuah kelompok pemuja setan. Mereka ini adalah Robin Gage, Ed Spritzer, Andrew Cockrellis, dan Tommy atau Thomas Cockrellis. Kalau menurut nama, sepertinya 2 orang bernama belakang sama itu kemungkinan bersaudara ya. Mereka ini dikenal dengan nama Chicago Ripper atau Ripper Crew. Ripper sendiri artinya adalah penghilang nyawa dengan cara memotong-motong korbannya menggunakan alat berbahaya. Dan mereka berempat dijuluki seperti itu karena mereka mempraktekkan hal itu. Saat itu tanggal 6 Desember 1982. Seorang wanita ditemukan di dekat rel kereta api di luar kota Chicago dalam keadaan yang memilukan. Wanita itu bernama Beverly Washington. Ada banyak luka sayatan di tubuhnya. Dia juga mengeluarkan banyak cairan berwarna merah dari tubuhnya. Bahkan, dada sebelah kirinya sudah tidak ada, sudah teramputasi. Tapi dia masih beruntung karena masih ditemukan dalam keadaan bernyawa saat itu, sehingga ia pun segera mendapat perawatan dan berhasil dipulihkan. Usut punya usut, ternyata 2 tahun sebelum kejadian Beverly tadi, ada laporan 18 orang wanita hilang tanpa jejak yang masuk di kepolisian. Dan 6 diantaranya akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dengan tubuh yang juga tidak lagi utuh. Satu kesamaan dari 6 korban yang ditemukan itu adalah dada sebelah kirinya sama-sama sudah hilang. Nama Chicago Ripper mulai terendus pihak kepolisian setempat sejak peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 1982, di mana istri seorang pemain bisbol di kota ini yang dikenal dengan sebutan Chicago Cubs dinyatakan hilang saat ia berbelanja. Ia diculik, tapi tidak terdengar lagi kabar beritanya, sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan dari kesaksian korban yang berhasil diselamatkan tadi oleh pihak kepolisian, yaitu Beverly Washington, polisi mendapatkan deskripsi lengkap tentang penyerangnya, dan juga kendaraan berupa van yang dipakai pelaku saat menyerangnya. Kesaksian ini tentu saja membuat polisi lebih mudah untuk menangkap pelaku, yang ternyata saat itu sedang menginap di sebuah motel di dekat tempat pembuangan sampah Sutton and Borowski, Chicago. Di sanalah mobil van yang dideskripsikan oleh Beverly terparkir dengan jelas, dan 4 pelakunya yang menginap di situ diringkus saat itu juga. Setelah ditangkap, polisi langsung melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada keempat tersangka. Dan tanpa berbelit-belit, ternyata mereka mengakui semua perbuatan keji mereka itu. Satu dari antara mereka, pria yang bernama Robin Gage, ia adalah pemimpin kelompok ini. Dan dia mengaku seperti mendapatkan wahyu yang harus dilakukannya bersama dengan pengikutnya. Pengikutnya? Iya, mereka berempat ini adalah pengikut sekte pemuja setan, di mana Robin ini adalah pemimpinnya.
Dan syarat utama sekaligus motif dari tindakan ngeri mereka ini adalah memakan, buah dada dari wanita-wanita yang jadi korbannya. Dan itulah jawaban kenapa di setiap korban yang ditemukan, dada sebelah kiri mereka sudah tidak ada. Yaitu tadi penyebabnya, karena sudah diamputasi dan dimakan oleh mereka berempat di depan jasad orang itu. Gila nggak? Biasanya, ritual yang mereka lakukan ini dimulai dengan Robin yang membacakan bagian-bagian dari Satanic Bible yang mereka percaya. Sementara yang lainnya mulai menyiksa korbannya, mulai dari menyetubui, dan penyiksaan lainnya sampai korbannya tidak lagi bernyawa. Setelah itulah, mereka lalu mengeksekusi mengambil dada bagian kiri korban itu dan memakannya sebagai puncak dari sakramen mereka ini. Benar-benar tidak bisa dibayangkan. Tidak jarang juga mereka memisahkan bagian-bagian tubuh beberapa korbannya, entah untuk tujuan apa. Mungkin untuk mempermudah mereka menghilangkan jejak kali ya. Dan seperti di ritual-ritual sesat seperti ini lainnya, mereka punya angka-angka khusus atau bilangan-bilangan khusus yang jadi penanda kewajiban tumbal yang harus mereka penuhi. Chicago Ripper ini juga punya. Mereka melakukan aksinya harus sebanyak 7 kali berturut-turut. Baru setelah itu mereka bisa jeda sejenak. Dan selama ini mereka selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Tapi sial bagi mereka untuk korban ketujuh mereka kali ini, yaitu Beverly Washington tadi, mereka gagal. Orang yang disangka akan tewas seperti korban-korban lainnya, ternyata malah berhasil diselamatkan dan membongkar semua kejahatan mereka. Dari pengakuan mereka dan kesaksian Beverly, Andrew Cocorleis dijatuhi hukuman suntik mati, sekaligus menjadi orang terakhir yang menerima eksekusi mati saat itu. Sebab setelahnya Gubernur Illinois, George H. Ryan, memberikan keringanan vonis hukuman mati, menggantinya dengan hukuman seumur hidup. Jadi sudah ditiadakan setelah Andrew. Hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat diberikan kepada Ed Spritzer. Dan sebenarnya Thomas atau Tommy Cocorleis yang bersaudara tadi dengan Andrew juga mendapat hukuman seumur hidup, sama seperti Ed. Tapi karena upaya kuasa hukumnya, ia akhirnya berhasil mendapat keringanan berupa pembebasan bersyarat yang membuatnya bisa dibebaskan. Lantas bagaimana dengan Robin Gage sebagai pemimpin? Karena perannya sebagai pemimpin ritual, ia tidak terlalu banyak sebenarnya melakukan kontak fisik dengan korban-korbannya, kecuali saat ritual pemerkosaan ya, dan memisahkan tubuh korban, sebab ia yang harus jadi pemimpin duluan. Sehingga ia, karena sedikitnya kontak fisik itu, ia akhirnya dijatuhi hukuman 120 tahun penjara dengan tuntutan percobaan pembunuhan dan pemerkosaan. Dan ia pun akhirnya bebas bersyarat di tahun 2022 kemarin. Hal yang membuat kelompok ini cukup hening pemberitaannya adalah karena mereka ini tidak menyerang secara membabi buta. Mereka justru bergerak seperti pemburu yang sedang mencari mangsa yang tepat. Dan sebagian besar mangsa mereka adalah wanita penjajah cinta di pinggir-pinggir jalan. Kecuali beberapa wanita yang mungkin salah sasaran ya, seperti istri pemain bisbol tadi itu. Karena kan saat itu ia diberitakan sedang berbelanja, lalu tiba-tiba hilang. Bukan sengaja menjajakan diri seperti korban-korban lainnya. Tapi tetap saja, bukan berarti perbuatan mereka ini pantas dibenarkan ya sobat. Penghilangan nyawa tetaplah perbuatan keji dan jahat. Dan seharusnya gak ada manusia yang punya hati nurani bisa melakukan hal itu. Well, ada banyak alasan sampai seseorang bisa melakukan hal yang tidak masuk akal dan kejam. Salah satunya adalah ini, menjadi pengikut sekte sesat. Ingat sobat, kalau kepercayaan yang kita anut itu mengajarkan hal yang salah dan keliru seperti ini, sadarlah.
Tidak pernah ada ajaran agama yang benar yang menyatakan hidup kita ini akan jadi lebih baik loh setelah kita mengambil hak hidup orang lain. Tidak pernah ada. Jadi tetap waspada sobat. Sekian dulu pojok misteri kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran positif di balik peristiwa keji ini. Komen untuk saran cerita lainnya atau tambahan untuk cerita ini. Dan terima kasih untuk dukungan kalian. Sampai jumpa di voice story berikutnya. Bye.